Selamat datang Jemaat Every Nation dimanapun Anda berada, serta Bapak, Ibu, dan Saudara yang bergabung bersama kami hari ini di ibadah online Gereja Every Nation Yogyakarta, Minggu 13 September 2020. Every Nation ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita bersukacita di dalam Tuhan dan senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam keseharian kita dan dalam lagu-lagu yang akan kita nyanyikan hari ini. Oleh karena itu, marilah kita mengekspresikan betapa ajaibnya Sang Penulis kehidupan kita dan betapa melimpah kasih-Nya bagi kita semua di tempat ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas kasih-Mu yang selalu baru untuk kami setiap harinya, Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah online Every Nation ini, Tuhan. Kiranya biarkan nama-Mu saja yang ditinggikan, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Are you ready to sing for Jesus today? Yes, church. Let us praise and sing to the Lord Jesus in this morning. To the author of our life, to the Savior of our soul. Sing, write your name deep in our heart. Write your name deep in my heart. Seal my soul full of your love. And your peace over my fears. Etch in me all that you
Jesus. Thank you, Lord. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, mencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti senam nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku
hari Minggu, Jemaat Evolution dimanapun Anda berada, juga saudara yang turut menyaksikan tayangan ibadah gereja kami, Gereja Evolution Yogyakarta. Kami adalah bagian dari Gereja Evolution di seluruh dunia. Saya adalah salah satu pemimpin life group atau kelompok sel di Gereja Evolution Jogja. Kami ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Kita akan memberi perpuluhan atau persembahan. Saya akan mendorong dari kitab Roma pasal 1 ayat 28 dan 29 yang bunyinya sebagai berikut. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Rasul Paulus di sini menyampaikan bahwa akar dari segala dosa adalah menolak Tuhan dan kebenarannya. Suka tidak suka, mau tidak mau, bila seseorang menolak otoritas Tuhan dalam hidupnya, maka sebenarnya ia menerima otoritas kekuasaan yang lain, yaitu si jahat. Kalimat Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk kedengaran seperti hukuman, tapi sebenarnya bukan hukuman. Memang begitu hukumnya. Demikian pula sebaliknya, jika kita menerima otoritas Tuhan, maka kita menolak otoritas jahat. Dalam bahasa aslinya, tidak merasa perlu adalah kata yang artinya membuktikan sesuatu dengan cara menguji. Seperti menguji logam emas untuk membuktikan keaslian atau kemurniannya. Berarti, para pendosa ini sudah menguji Tuhan dan menyimpulkan Tuhan tidak benar-benar ada, lalu menolak Tuhan. Mengapa itu bisa terjadi? Mungkin ada yang berdoa dan meminta Tuhan menyelamatkan atau menyembuhkan seorang anggota keluarganya atau orang yang disayang, tetapi orang itu meninggal. Atau ada yang minta Tuhan membantunya menyelesaikan suatu masalah, tapi situasinya malah memburuk. Lalu orang-orang ini mungkin membuat kesimpulan Tuhan itu palsu. Bapak Ibu Saudara, inilah langkah pertama dalam dosa. Bukannya berusaha mengenal siapa itu Tuhan, tunduk pada firman Tuhan, bertekun dalam percobaan, malah berbalik dan meninggalkan Tuhan. Tentang persepuluhan, ada firman yang jelas bahwa Tuhan mengundang kita untuk mengujinya. Bawalah 1/10 seluruhnya ke rumahku, supaya ada makanan berlimpah di sana. Ujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Saya ingat ketika pertama kali saya membawa persepuluhan. Waktu saya masih kuliah, mentor saya bilang, ujilah Tuhan. Oke, saya akan memuji Tuhan. Di kala itu, saya mendapat uang saku 50.000. Lalu saya membawa 5.000 waktu ke gereja. Itu perpuluhan saya yang pertama. Keesokan harinya, hari Senin, seorang teman sekelas saya tiba-tiba traktir saya nonton, traktir saya makan, menyenangkan. Ketika dihitung-hitung, itu lebih dari 50.000 rupiah. Jadi waktu itu saya pikir, wah, membawa perpuluhan itu untung besar ya. Untuk selanjutnya tentu saja tidak selalu seperti itu. Tapi maksud saya, Tuhan itu baik. Bila Tuhan melihat bahwa kita perlu segera melihat hasil kita memuji Tuhan, maka Tuhan mampu melakukannya. Lalu, bila ternyata kesimpulannya tidak seperti yang kita harapkan, dan kita berbalik, malah tidak mau belajar memberi, apa akibatnya? Kita dapat masuk dalam area keserakahan dan cinta akan uang, yang adalah akal dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu baik. Bila masih ragu tentang Tuhan ataupun tentang memberi ke rumah Tuhan, boleh memuji Tuhan. Akan tetapi, bukalah mata dan lihatlah jawaban dari Tuhan. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Tuhan berkati.
Selamat datang, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di kanal YouTube Every Nation Jogja pada ibadah online pada hari ini Minggu tanggal 13 September tahun 2020 bersama saya Pastor Jimmy Peter Kaloserang. Mari kita mulai ibadah kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan untuk penyediaan, pemeliharaan, perlindungan yang Kau berikan kepada kami sepanjang masa-masa pandemi ini. Kami mengucap syukur, kasih karunia dan anugerah-Mu berlimpah dalam kehidupan kami dan tidak pernah habis-habisnya menyertai hidup kami. Kami dedikasikan waktu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, berkati pemberitaan firman Tuhan, Roh Kudus memetraikannya, menjelaskannya di dalam hati kami, sehingga hati, pikiran, dan perilaku kami diubahkan dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih melanjutkan seri The Gospel Explained yang diambil dari Kitab Roma. Pada akhir sesi atau pelajaran seri khotbah The Gospel Explained ini, kita berharap kita semua memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kuasa Injil dan implikasinya bagi kehidupan kita melalui kita mempelajari Kitab Roma. Kitab Roma merupakan magnum opus Paulus. Kitab Roma adalah karya yang paling istimewa. Lawrence Richards dalam The Bible Reader's Companion menyebutkan batu penjuru teologi Perjanjian Baru, surat Paulus yang paling istimewa. Martin Luther, tokoh reformasi, menyebut Kitab Roma sebagai bagian utama dari Perjanjian Baru dan Injil yang sempurna. Seandainya seorang tirani menghancurkan kitab suci dan hanya satu salinan Kitab Roma yang terluput, maka kekristenan akan terselamatkan. Kita sudah mempelajari selama 9 minggu dan kali ini adalah minggu ke-10. Kalau Bapak Ibu perhatikan screen Bapak Ibu, selama minggu-minggu awal dalam bulan Juni, Juli, kita sudah mempelajari bagaimana Injil berkuasa untuk menyelamatkan setiap orang percaya, bahwa dengan kekuatan, dengan perbuatan baik, dengan agama manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka perlu anugerah Tuhan. Dan kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan yang berwarna orange, kita ada dalam tahap kedua, menunjukkan bagaimana ketika kuasa Injil dicurahkan, anugerah dicurahkan, itu tidak hanya berbicara tentang keselamatan hidup kekal kita nanti, tetapi pada hari ini kita diberikan anugerah, kemampuan, kekuatan untuk hidup di dunia ini, bekerja, memerintah, dan berkuasa, dan berhasil dalam hidup ini. Karena anugerah Tuhan yang bekerja melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita ada di minggu ke-10 dan minggu depan tanggal 20 September kita ada minggu ke-11. Setelah itu kita akan break series dan kita akan lanjutkan kembali setelah break series. Nah, Bapak Ibu di sini perhatikan semua seri khotbah juru khotbah yang sudah kita lalui, dan pada hari ini tanggal 13 September judul khotbahnya dari Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23, Slaves of God atau hamba Allah. Dalam pasal ini, pasal 6 ini, Rasul Paulus menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh terus-menerus hidup dalam dosa setelah dibenarkan dalam anugerah. Rasul Paulus menjelaskan bahwa kehidupan yang baru dalam Yesus berlawanan dengan kehidupan yang ada dalam dosa. Jadi pokok utama Kitab Roma pasal 6 ini adalah kehidupan dalam Yesus Kristus. Teks kita dari Roma pasal 6 ayat 15 dan 22 yang menjadi highlight-nya. Saya bacakan ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Lalu ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal.
Ketika orang berbuat dosa menurut standar hukum Taurat, maka hal itu mengarah kepada kematian. Di dalam Alkitab ada 3 jenis kematian. Yang pertama, kematian jasmani, perpisahan antara tubuh manusia dengan jiwa dan roh manusia, sesuai dengan Kejadian pasal 2 dan Roma pasal 6. Kemudian jenis kematian kedua adalah kematian rohani, perpisahan antara roh manusia dengan Allah sebagai sumber segala kehidupan. Yang ketiga, kematian kekal, disebut juga dengan kematian kedua, perpisahan roh, jiwa, tubuh manusia dengan Allah untuk selama-lamanya. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita hidup dan percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, secara jasmani kita akan mengalami kematian jasmani, tetapi kita tidak akan mengalami kematian rohani dan kematian kekal, karena kita akan berkumpul bersama-sama dengan Bapa di surga. Nah, akan tetapi, melalui iman dalam Kristus, orang percaya yang sudah mati bagi dosa, tidak lagi berada di bawah kuasa hukum Taurat. 1 Korintus pasal 15 ayat 55 mengatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat." Ayat 57, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Waktu hidup kita di dalam Tuhan, maka kita tidak mengalami kematian rohani dan kematian kekal. Kita akan berhidup selama-lamanya dalam hidup yang kekal. Kita sekarang berada di dalam hidup baru, di bawah kasih karunia. Minggu lalu, Bapak Ibu, kita sudah membahas newness of life, hidup yang diperbaharui, dan kita berjalan di bawah kasih karunia. Tapi hal ini tidak berarti bahwa sekarang kita bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas. Apa yang dianggap dosa menurut tuntutan hukum Taurat. Kita pernah mendengar child abuse, ya. Anak adalah berkat, anak adalah karunia Tuhan. Tetapi kalau anak disalahgunakan, kalau anak maksudnya mengalami pelecehan atau secara emosional, maka kita mendengar istilah child abuse. Demikian juga obat adalah baik, tapi kalau diselewengkan penggunaan obat-obat tertentu, maka kita mendengar drug abuse, ya, atau disalahpergunakan. Obat disalahpergunakan. Nah, demikian juga dengan anugerah. Saya sebut dengan grace abuse, penyalahgunaan anugerah. Apa maksudnya penyalahgunaan anugerah? Sesuai firman Tuhan tadi, suatu kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum Taurat, bukan berarti kita hidup sebebas-bebasnya dan kita melakukan apa saja yang kita mau. Karena kita berpikir, kalau kita berbuat dosa nanti kan Tuhan sudah mengampuni. Atau ketika kita berbuat dosa nanti kan kita juga percaya Yesus Tuhan dan kita akan masuk surga. Nah, ini yang disebut dengan grace abuse, ya, penyalahgunaan anugerah Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, analoginya atau kebenarannya juga sama. Misalnya kita menggunakan listrik dan kita berkata, bukan saya kan yang bayar listriknya, maka kita bisa menggunakan listrik dengan sesuka hati kita dan tidak menghemat listrik. Demikian juga seringkali saya melihat ketika prasmanan kita bisa mengambil makanan dengan gratis. Kemudian ada orang yang mengambil makanan begitu banyak dan tidak dihabiskan karena mereka berpikir, ini kan sudah dibayar. Nah, itu semua adalah contoh-contoh abuse atau penyalahgunaan. Demikian juga dengan anugerah Tuhan. Ketika kita berpikir bahwa saya sudah dibenarkan, ketika saya berbuat dosa, pasti saya akan diampuni oleh Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan penyalahgunaan anugerah. Tapi tahukah Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa anugerah itu hanya bekerja karena kebenaran. Jadi hidup kita harus benar. Hidup kita harus dibenarkan oleh Tuhan dan kita berjalan dalam kebenaran. Baru anugerah Tuhan yang minggu lalu saya sampaikan, yang memampukan kita untuk berhasil dalam hidup ini, baru bisa bekerja. Kita tidak bisa menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia mengatakan bahwa kita sudah dimerdekakan dalam Tuhan, tetapi kita tidak boleh mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Jadi Roma pasal 6 ini berbicara bagaimana ketika hidup kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita sudah tidak berbuat dosa lagi. Dan kita tidak menyalahgunakan
anugerah Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan gereja di Roma, waktu itu Roma menjadi pusat dunia yang dikenal pada waktu itu. Dia mengatakan bahwa ketika kita sudah mati terhadap dosa, berarti kita sudah bebas dari dosa. Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa dosa telah mati bagi kita, tetapi sebaliknya ia berkata bahwa kita telah mati bagi dosa. Kita tidak berbuat dosa lagi, kita tidak hidup dalam dosa lagi. Memang hukum dosa masih tetap ada dalam hidup orang percaya, dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tetapi dibuat tidak berlaku atau tidak beroperasi ketika kita berjalan atau hidup dengan Roh Kudus. Kebebasan ini memiliki tujuan pengudusan hidup yang dikuduskan, yang memimpin kita pada kehidupan yang kekal. Saya akan membagikan 3 poin. Poin pertama, ketika kita dalam Tuhan, kita menjadi hamba Tuhan atau hamba kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hamba Tuhan bukan berarti semua orang yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Penginjil, pendeta, atau nabi, gembala, rasul, pengajar. Bukan. Tapi setiap kita yang dibeli oleh darah Yesus Kristus, Yesus jadi Tuhan kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua adalah hamba Tuhan. Kita hamba kebenaran. Karena kalau bukan hamba Tuhan, hamba siapa? Hanya ada 2 pilihannya. Kalau bukan terang, gelap. Kalau bukan Tuhan, iblis. Dan tentu saja kita bukan anak-anak kegelapan. Kita adalah anak-anak terang, di mana Bapa di surga, Yesus Kristus Tuhan, adalah Tuhan kita. Kita adalah anak-anak kebenaran. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Dengan demikian kita adalah hamba Tuhan. Kita menjadi hamba kebenaran. Roma pasal 6 ayat 16, Rasul Paulus melanjutkan suratnya di ayat 16, dia mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi ketika kita memberikan diri kita untuk diperhamba oleh seseorang atau sesuatu atau dosa, maka kita menjadi hamba, dan dosa atau orang tersebut atau kebiasaan buruk tersebut menjadi Tuhan dan memerintah dalam kehidupan kita. Lalu ayat yang ke-17, Rasul Paulus berkata, tapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kita semua hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Konsekuensi waktu hidup kita dalam Tuhan, kita menjadi hamba Tuhan, kita menjadi hamba kebenaran. Ketika orang yang belum percaya kepada Kristus, mereka memberi diri mereka sendiri ke dalam dosa. Akibatnya, mereka menjadi budak dosa. Seorang budak adalah seorang yang berada di bawah kendali seseorang lain, tuannya, yaitu tuannya, dan tidak punya pilihan selain mematuhi tuannya. Budak dosa berarti mereka harus melakukan dosa, tidak bisa tidak untuk melakukan dosa. Dengan cara yang sama, ketika kita terpisah dari Kristus, kita berada di bawah kuasa dosa dan kendali dosa, dan tidak bisa untuk tidak berbuat dosa. Dengan kata lain, kita seolah-olah harus berbuat dosa, karena kita diperhamba oleh dosa itu. Nah, hal ini pada akhirnya mengarah pada kematian atau pemisahan kekal dari Tuhan. Tetapi ketika kita menjadi taat kepada ajaran bahwa kita harus menaruh iman kita kepada pekerjaan Yesus Kristus di kayu salib yang sudah selesai, untuk kebenaran kita, bahwa kita sudah dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kebaikan moralitas kita, agama kita, atau serangkaian aturan, peraturan yang kita lakukan, tetapi karena anugerah Tuhan, pemberian yang cuma-cuma melalui kematian yang di kayu salib 2000 tahun yang lalu, maka kita menjadi budak kebenaran, kita menjadi hamba kebenaran. Secara alami, hidup kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang dikasihi Tuhan, otomatis akan mengikuti Tuhan dan mencerminkan kebenarannya. Kita merefleksikan Tuhan, kita merefleksikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berkata bahwa kita inilah Injil tertulis yang hidup, yang dibaca oleh banyak orang. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak nampak di muka bumi, di surga Tuhan di surga, tapi kita mencerminkan, merefleksikan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Nah, dulu ketika masih zaman belum semaju sekarang dalam dunia astronomi,
ketika belum ditemukan digitalisasi dalam teropong dan seterusnya. Ketika astronom ingin mendapatkan gambar bintang yang jauh yang tidak terlihat oleh indera mata, maka mereka mengatur gerakan, mereka memiliki yang namanya lempeng sensitif. Lempeng sensitif ini terdiri dari emulsi garam perak yang sangat sensitif kepada cahaya. Nah, selama berjam-jam, ya, astronom ini akan mengarahkan piring sensitifnya itu, lempeng sensitifnya, di bawah cahaya bintang yang tidak nampak, yang tak terlihat, dan bintang yang tidak terlihat oleh mata itu akan tercetak di atas lempeng sensitifnya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu membiasakan diri kita menunggu di hadapan Tuhan, menenangkan hati kita yang kacau, yang terburu-buru, dan menjaga loh hati kita untuk tetap terbuka dan mengarah ke surga. Maka rupa Tuhan akan tercetak di atas lempeng sensitif hati kita. Dalam Perjanjian Lama, firman Tuhan ditulis di atas loh batu ketika Musa menerima 10 perintah Allah. Tapi dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus menulis firman Tuhan di atas lempeng hati kita. Kita perlu sensitif, kita perlu menunggu Tuhan, kita perlu mengarahkan lempeng hati kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita ketika hidup kita di dalam Tuhan, kita merefleksikan, kita memantulkan kebenaran firman Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Kita menjadi hamba Tuhan, kita menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan kita menjadi hamba kebenaran. Poin yang kedua, akibat hidup kita di dalam Tuhan, selain kita tadi poin pertama menjadi hamba kebenaran atau hamba Tuhan, poin kedua, hidup kita akan dikuduskan. Roma 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Hasil atau akibat kita mati bagi dosa dan menjadi hamba Tuhan atau hamba kebenaran adalah pengudusan kita. Pengudusan berarti bahwa berbagai aspek dalam hidup kita menjadi semakin dipisahkan bagi kemuliaan Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara mendengar kata kudus, konsep kata kudus bukan berarti menjadi orang suci yang mengasihkan dirinya, yang menyepi, menyendiri jauh dari kerumunan, dari keramaian dunia, yang makannya sederhana, hidupnya sederhana. Bukan demikian. Kekudusan berarti dipisahkan, di-sanctify, di-set apart, berbeda dengan orang-orang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman di kampus atau rekan kerja berbuat dosa, maka Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tidak berbuat dosa. Ketika mereka memberikan contoh yang tidak baik dalam perkataan, perilaku, pikiran mereka, perbuatan mereka, seharusnya kita tidak menjadi sama dengan mereka. Karena salah satu akibat ketika Yesus Kristus menjadi Tuhan kita, Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tidak hanya menjadi hamba kebenaran, tapi hidup kita mengalami pengudusan. Kita menjadi semakin seperti Kristus dalam pikiran, dalam perkataan, dan perilaku kita. Ini adalah pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita saat kita berserah dan taat kepadanya. Ketika kita melihat cermin, bukan diri kita lagi yang kita lihat, tetapi kita melihat pantulan Kristus dalam diri kita. Orang melihat kemuliaan Kristus dalam diri Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika kita menjadi hamba kebenaran, hidup kita pun dikuduskan. Poin yang ketiga, kita akan mengalami hidup yang kekal. Yang pertama, tadi poin pertama kita menjadi hamba kebenaran. Yang kedua, hidup kita akan dikuduskan, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi kemudian yang ketiga, kita akan mengalami hidup yang kekal. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup yang kekal adalah tentang mengenal Tuhan dan kehidupan yang Dia ingin kita miliki. Menurut Yohanes 17 ayat 3, hidup kekal itu sesuatu yang kita alami saat ini juga ketika kita masih hidup di muka bumi. Tidak berbicara tentang nanti ketika kita meninggal nanti. Tapi hari ini pun kita bisa mengalami hidup yang kekal ketika kita menaruh iman kita kepada Kristus. Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita mengenal Allah, bahwa Dia Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang diutus oleh Allah, kita sudah mengalami hidup yang kekal selagi kita masih hidup di muka bumi ini. Firman Tuhan di atas tadi, Roma 6 ayat 23, mengacu pada apa yang akan kita alami setelah kehidupan ini. Ini adalah tujuan akhir dari pengudusan kita, yaitu kesempurnaan dan keserupaan dengan Kristus ketika Tuhan Yesus Kristus kembali untuk membangkitkan kita secara jasmani. Kita akan sepenuhnya bebas dari dosa, dari kematian, dari rasa sakit dan penderitaan, dan kita akan mengalami hubungan tatap muka yang sempurna dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Hidup kekal ini bukanlah hasil dari mentaati perintah atau aturan agama atau perintah hukum Taurat, tetapi merupakan pemberian cuma-cuma. It's a gift, pemberian cuma-cuma dari Allah yang kita terima melalui iman kepada Yesus Kristus. Akhirnya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya menutup khotbah pada pagi hari ini dengan kesimpulan, rangkuman. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita adalah hamba kebenaran. Hidup kita akan dikuduskan dan memimpin pada hidup yang kekal. Saya berdoa Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika kita terus mempelajari kitab Roma ini, kita semakin mengerti bagaimana Injil itu berkuasa untuk menyelamatkan kita, tapi bukan hanya tentang hidup yang kekal nanti, tapi hari ini pun kita bisa mengalami hidup yang kekal. Kita bisa mengalami anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa Bapak Ibu, hati kita dicerahkan oleh firman Tuhan, diubahkan, dan hidup kita, perilaku kita diubahkan, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang bekerja yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk pembenaran, dan ketika kami dibenarkan, kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami adalah hamba-hamba kebenaran, kami adalah hamba Tuhan, dan membuat hidup kami berbeda, dikuduskan, bukan karena kami suci atau kami lebih baik dari orang lain, tetapi anugerah-Mu bekerja membuat hidup kami berbeda dengan orang lain yang tidak mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, karena akhir dari semuanya ini memimpin hidup kami untuk mengalami hidup yang kekal. Terima kasih untuk kehidupan kekal yang Kau berikan kepada kami. Hamba berdoa untuk setiap pemirsa pada hari ini yang menyaksikan tayangan ini, hidup mereka terus dikuduskan melalui pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya. Suatu kami merenungkan, membaca, dan berdoa, kami diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Kristus yang memantulkan kemuliaan Bapa di surga yang tidak kelihatan di dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kasih karunia-Mu, berkati jemaat-Mu dimanapun berada. Terima kasih untuk pemeliharaan, perlindungan, penyediaan yang Kau berikan kepada kami semua di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung sampai hari ini. Anugerah-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk menjalani hidup ini dan mengatasi berbagai tantangan yang kami alami, baik dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan kami, bisnis kami. Kami percaya Tuhan, Kau melindungi, menyertai, dan menyediakan apa yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Dan semua yang percaya mengatakan amin. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang terkasih. Silakan menikmati sisa hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa kita jumpa lagi di minggu depan. Bye. My story ends with you, your glory lives